Sejumlah kasus korupsi menggemparkan Indonesia di awal 2025. Kejaksaan Negeri Karanganyar menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar beserta seorang stafnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alat kesehatan. Perbuatannya merugikan negara sedikitnya 13 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah terkait dengan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Dua anggota DPR dari Komisi 11 ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Inilah penggeledahan yang dilakukan beberapa orang petugas KPK saat berada di kantor Bupati Kapuas. Seorang ASN di lingkungan Pemkab Karanganyar, Sunarto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang melanggar hukum dan norma. Tindakan korupsi dapat merugikan negara, masyarakat, dan individu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 Ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ancaman hukumannya pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Ada 7 jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama, merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Faktor internal penyebab korupsi adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu pelaku korupsi. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan korupsi. Yang pertama, sifat tamak atau keserakahan. Individu yang memiliki sifat tamak cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki, selalu ingin lebih dan tidak memperdulikan halal dan haram dalam mencari kekayaan. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup yang boros dan selalu ingin mengikuti tren mewah tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial dapat mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas, termasuk korupsi. Yang ketiga, lemahnya moral. Individu dengan moral yang lemah, seperti kurangnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu akan lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi ketika ada kesempatan. Penyebab korupsi dari aspek organisasi. Pertama, kurangnya teladan pimpinan. Kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Ketiga, sistem akuntabilitas yang tidak memadai. Keempat, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Kelima, manajemen yang menutupi korupsi. Korupsi adalah musuh kita bersama. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut alur laporannya. Hai rekan-rekan peserta pelatihan dasar CPNS, sebagai aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah loh. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah berani dan aktif melaporkan segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kita temui dalam pelaksanaan tugas. Untuk mempermudah pelaporan, kini telah tersedia unit pengendalian gratifikasi atau UPG di instansi kita. UPG ini berfungsi sebagai saluran resmi yang aman dan terpercaya untuk menerima laporan dugaan korupsi maupun gratifikasi. Melalui UPG, laporan Anda akan diproses secara transparan dan sesuai aturan. Berikut alur pelaporan melalui unit pengendalian gratifikasi. Korupsi bukan hanya melanggar hukum, tapi mengkhianati kepercayaan masyarakat dan juga merusak sendi-sendi masa depan masyarakat kita. Dari rupiah-rupiah yang dikorupsi, banyak sekali hak masyarakat yang dirampas
olehnya. Seringkali kita menemukan banyak sekali kasus korupsi akhir-akhir ini. Sebagai ASN, agar tidak korupsi, kita harus menanamkan prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Mandiri, kerja keras, sederhana. Berani, peduli, dan adil. Katakan tidak pada korupsi. Stop korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada korupsi.